Shalom Jemaat Gay Hok Imtong yang terkasih di dalam Tuhan. Adakah sukacita kita untuk menyembah Tuhan hari ini? Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah saat ini. Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia, menyembah dan menikmati hadirat-Nya. Mari kita bersaat teduh, menenangkan hati dan pikiran kita. Doa teduh. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini dilandaskan pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta Tuhan yang memelihara ciptaannya sekarang ini sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi terang bagi dunia ini. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bersyukur sebab Tuhan dengan rela datang ke dalam dunia yang gelap ini, supaya setiap kita yang memiliki terang hidup. Mari bersama kita mau menyembah Dia, meninggikan namanya. Katakan, ini aku menyembah. Here I am to worship. Mari sama-sama katakan, terang dunia, kau turun ke dalam. Terang dunia, kau turun ke dalam gelap, biar mataku melihat keindahan yang membuatku terkagum. Ingin ku bersamamu. Ini aku Tuhan, datang menyembahmu. Ku nyatakan Kaulah Tuhanku. Kau Allah yang penuh kasih, layak untuk disembah. Kaulah Allah yang mengagumkan. Dia adalah Raja kekal yang layak ditinggikan, layak dimuliakan, datang ke dalam dunia ini, berkorban karena kasih. Mari sama-sama katakan. Raja kekal, kau sangat ditinggikan, termulialah di surga. Datang ke dunia dengan rendah hati, berkorban karena kasih. Ini aku Tuhan,
am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan datang menyembah Engkau, datang meninggikan nama-Mu, datang menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat satu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami sadar benar ketika kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami melihat diri kami Tuhan. Kami manusia yang sering kali menyakiti hati Tuhan. Melukai hati-Mu Tuhan. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, kami mohon ampuni kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, yang boleh membawa setiap kami semakin dekat dengan Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan kasih itu, kami tidak mau menyia-nyiakannya di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mempunyai komitmen untuk terus hidup bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan, di dalam ibadah ini, kami membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Pergumulan keluarga kami. Pergumulan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau sendiri yang akan membereskan setiap pergumulan kami. Dan biarlah Tuhan kami mempunyai pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan kebaktian ini, ibadah hari ini. Biarlah kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami rindu agar kami semua boleh memperoleh berkat daripada-Mu melalui ibadah hari ini. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah sumber terang yang telah datang ke dalam dunia. Biarlah setiap kita mau percaya sehingga kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Seperti yang tertulis di dalam bacaan bertanggapan kita yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-46. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku." Bersama-sama, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Kasih Tuhan sungguh ajaib. Kasih itulah yang telah mengangkat kita semua dari kegelapan kepada terangnya yang hidup. Mari naikkan ucapan syukur kita melalui pujian. Kasih mengangkatku. Dalam dosa tenggelam, terancam jiwaku, hati terluka pedih, tiada pengharapan. Tuhan atas samudra, dengar seruanku, dari lumpur dosaku diselamatkan. Kasih Tuhan mengangkatku saat tiada harapan, Dia angkatku. Kasih Tuhan
hatiku ku serahkan hanya kepadanya. Hidup di hadiratnya, selalu memujinya. Kasih tulus dan teguh, layak pujian terbaik. Pengabdian dan kasihku pun miliknya. Kasih Tuhan mengangkatku saat tiada harapan, Dia angkatku. Kasih Tuhan mengangkatku saat tiada harapan, Dia angkatku. Kau yang dalam bahaya, pandang pada Yesus. Kasih-Nya mengangkatmu dari badai mendung. Dia penguasa samudra, semua tunduk padanya. Sanggup Dia menjadi juru selamatmu. Kasih Tuhan mengangkatku saat tiada harapan, Dia angkatku. Kasih Tuhan mengangkatku saat tiada harapan, Dia angkatku. Saat tiada harapan, Dia angkatku. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama dengan orang-orang percaya di berbagai abad dan tempat. Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Amen.
The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever Selamat hari Minggu dan selamat berbakti, jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk memulai hari ini dan memulai renungan kita, saya diberikan bagian Alkitab yang harus dibaca dan direnungkan, yaitu dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Demikian bunyinya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan secara khusus ayat yang akan menjadi nats kita, yang akan kita renungkan khusus, yaitu ayat ke-47-nya. Saya akan ulang ayat 47 demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan sebelum kita renungkan, kita akan masuk dalam doa dulu. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu dan kami ingin merenungkannya bersama-sama. Tolonglah Tuhan, apa yang sudah saya persiapkan dan apa yang akan direnungkan dan didengar oleh jemaat benar-benar membuat kami dikuasai oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan mampu menerangkan kami dan berbicara kepada hati kami. Dan semua ini kami doa atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah cerita yang pernah kita dengar. Dan kemungkinan besar, mungkin kalau kita guru sekolah minggu atau orang tua, atau guru, kita pernah mengajarkan kepada anak-anak didik kita semua. Nah sekarang secara khusus kita akan coba renungkan bagian ini. Ya cerita singkatnya kembali, yaitu tentang seorang yang buta bernama Bartimeus. Nah orang ini memanggil-manggil Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun dia tidak bisa melihat, mungkin dia dengar. Ada rombongan orang banyak dan dia menebak. Entah itu dikasih tahu orang atau entah itu secara nalurinya saja, akhirnya dia tahu ini Tuhan Yesus lewat dan dia mulai berteriak-teriak minta tolong. Nah di dalam cerita ini, singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus mengizinkan si orang buta itu ketemu dengan dia, dan di dalam pertemuan itu Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu atau bagimu?" Nah di sini Bartimeus langsung berkata, "Aku minta tolong supaya aku bisa disembuhkan, atau dengan kata lain, mataku yang buta ini bisa dicelikan atau bisa melihat." Nah cerita ini memang happy endingnya itu dalam arti matanya memang akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Dia bisa celek dan dia bisa kembali melihat. Nah inilah yang akan kita renungkan.
Tetapi untuk awal dari perenungan ini, saya juga ingin mengajak, ada satu pertanyaan yang seringkali menggelitik hati saya atau pikiran saya. Mungkin juga ini menggelitik jemaat sekalian, yaitu kalau kita melihat ada orang yang ceritanya itu happy end. Nah, kenapa menggelitik membuat pertanyaan? Karena ternyata kita bisa melihat dalam hidup ini ada orang-orang yang sakit dan penuh dengan penderitaan. Dan orang-orang ini bukan orang-orang biasa dalam pengertian dia sungguh-sungguh berdoa. Bahkan kemungkinan besar dia sampai berpuasa dan seterusnya. Tetapi itu tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi tidak happy end ceritanya. Dengan kata lain, kalau dia sakit, terus dia minta sembuh tapi tetap dia sakit. Terus kalau dia lagi menderita, dia minta kelepasan tapi tetap dia terhimpit dalam penderitaan. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik saya dan kita sekalian. Nah, sekarang kita coba jawab dari cerita yang tadi kita baca tentang Bartimeus. Nah, memang kalau berbicara lagi soal penderitaan atau soal kesehatan atau soal kelepasan atau soal himpitan, itu seringkali ada dua jawaban klasik. Nah, dua jawaban klasik yaitu yang pertama, kalau ada orang itu sehat atau tidak menderita, nah terus langsung dicap bahwa orang ini adalah orang baik, terus mulailah diurut, dia kebaikannya begini, begitu dan seterusnya. Dan jawaban klasik kedua, yaitu yang sebaliknya, kalau ada orang sakit, orang itu menderita, dihubungkan dengan dosa-dosanya. Nah, harus mulailah diurut juga dosa-dosanya. Dan di dalam hal ini ada hal yang menarik yang pernah saya alami. Suatu kali saya sedang berkhotbah di salah satu gereja. Nah, pada waktu selesai khotbah itu, kebetulan saya itu kena flu yang cukup berat. Nah, selesai dari kebaktian, maka saya berdiri di depan pintu terus bersalaman dengan jemaat. Nah, pada waktu sudah bersalaman dengan sekian jemaat, ada salah satu jemaat yang berkata kepada saya, "Pak, nanti selesai dari sini atau pergi ke rumah atau ke hotel, nanti berdoa ya." Lalu saya tanya, "Kenapa? Doa apa?" Terus dia bilang, "Ya tolong aku dosa." Nah, jadi dihubungkan, kalau lagi dosa, sakit jadi dosa. Nah, inilah dia yang seringkali. Nah, apakah sekarang jawaban klasik ini benar? Ya, kita bisa bilang itu benar. Kenapa? Karena memang ada contoh-contoh di Alkitab seperti demikian. Jadi orang yang di dalam keadaan yang tidak baik, itu alaminya tidak enak. Orang yang dalam keadaan baik, mengalami apa yang enak. Nah, inilah yang terjadi. Jadi kita bisa bilang ya jawaban klasik itu bisa benar. Tapi bisa juga salah. Bahkan bagi saya, kebanyakan adalah salah. Kenapa demikian? Sebab saya melihat di dalam hidup ini, ada orang yang begitu sehat, dia tidak mengalami penderitaan. Kalau kita hubungkan dengan keuangan, dia tidak mengalami kekurangan. Tapi hidupnya adalah hidup yang jahat. Dan di sini dosa yang dia lakukan bukan dosa kecil. Maksud saya dosa kecil misalnya dia ingin berbohong, dia ingin menyakiti sedikit. Tapi ini dosa yang besar dan sangat-sangat menjijikan. Dan sebaliknya, saya melihat bahwa ada orang yang sakit dan orang itu betul-betul menderita. Tapi orang itu sebetulnya orang yang baik. At least, paling tidak, dibanding saya, dia jauh lebih baik. Nah, sekarang di dalam keadaan demikian, coba kita hubungkan lagi antara orang baik dan orang jahat mengalami penderitaan atau mengalami kelepasan. Nah, di sini kita bisa bandingkan orang-orang yang ada di dalam Afghanistan. Nah, di sana tidak semua orang itu jahat. Bahkan saya percaya banyak yang baik dan ada yang sungguh-sungguh baik. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sebab yang menderita atau mengalami sakit itu bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga. Nah, di sini kita bisa berkatakan dia belum melakukan suatu pelanggaran, dia belum melakukan dosa, kenapa dia mengalami penderitaan dan tekanan yang begitu berat. Nah, jadi dengan kata lain mereka benar-benar sebetulnya tidak jahat, tapi karena mereka dikurung oleh jahat, sehingga mereka sedang dijahati oleh orang-orang. Nah, di sini kalau kita melihat itu hitam putih, yaitu kalau orang menderita pasti jahat, orang yang tidak menderita pasti baik, maka kalau mengalami dan berhadapan dengan orang yang sedang menderita padahal dia tidak jahat, orang-orang yang menderita tidak jahat ini dia akan mengalami satu tekanan yang luar biasa. Nah, itu sama dengan pepatah yang berkata sudah jatuh kena tangga dan mungkin ketiban duren. Nah, jadi dengan kata lain kita bisa melihat ini tidak semua demikian. Nah, sekarang terhadap penilaian atau yang tadi kita lihat. Nah, saya katakan kepada orang-orang yang seringkali menghakimi kalau ada orang yang tidak enak itu pasti dosa, maka saya seringkali berkata kepada mereka begini, kenapa kalau kamu berhadapan dengan orang-orang itu tidak bunuh saja orang itu? Sebab
penilaian kamu, orang yang hitam putih demikian, itu seringkali bisa jadi jahat. Karena orang-orang yang sebetulnya tidak jahat tapi mengalami penderitaan dan dihakimi sebagai pasti adanya dosa, maka dia akan mengalami luar biasa sakitnya. Nah, orang-orang yang punya penilaian ini seringkali berbicara kepada orang itu dan sebetulnya menyakitkan. Sehingga di dalam Mazmur 55 ayat 22 dikatakan, ada orang-orang yang lidahnya itu licin, dengan kata lain baiklah, lembutlah, tapi hatinya seperti pedang yang terhunus. Nah, inilah dia kalau kita terlalu cepat untuk memberikan penilaian. Nah, sekarang kalau begitu jawabannya apa? Yaitu kok ada orang yang sehat dan tidak menderita, tapi dia adalah orang jahat, dan sebaliknya. Ada orang yang tidak sehat dan sedang menderita, dia adalah orang baik. Nah, apa jawabnya? Saya hanya berkata, saya tidak tahu. Nah, kenapa saya bilang saya tidak tahu? Sebab itu berhubungan dengan Allah. Nah, kalau berhubungan dengan Allah, siapa saya? Siapa kita yang bisa mengerti apa yang Allah pikirkan? Siapa saya dan siapa kita yang bisa menilai apa yang ada di pikiran Allah? Kita tidak mungkin bisa menggapai Allah. Nah, di sini juga kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Nanti kita akan lebih jauh melihat tentang Paulus. Tapi di sini saya akan kutip sedikit dengan apa yang ditulis oleh surat-suratnya. Dan di dalam surat-suratnya Paulus berkali-kali berkata bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini sangat kecil dibandingkan Allah yang begitu besar, sehingga kita ini tidak bisa meneropong Allah. Dan apalagi kita mencoba menebak-nebaknya. Apa hak kita? Itu yang ditekankan oleh Paulus. Khususnya kalau jemaat melihat khusus surat Rom. Nah, di sini yang kedua saya akan mengajak kita melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur pasal 8, khususnya ayat keempat. Di situ pada waktu itu dia membandingkan betapa begitu besarnya Allah, begitu mulianya dan begitu tingginya Allah yang luar biasa, dan siapa dia sebenarnya? Dia itu nothing. Dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu tidak ada artinya apa-apa. Sehingga di dalam ayat 4 pasal 8 kitab Mazmur, itu si pemazmur Daud berkata, ya Tuhan, siapa sih aku? Nah, pada waktu dia berkata, siapa sih aku? Siapa? Dalam titik arti, yaitu saya adalah orang yang sangat lemah dan tidak ada artinya. Tetapi pada waktu saya teliti lagi di dalam Mazmur 8 ayat 4 ini, ternyata si pemazmur tidak berkata siapa aku, tapi apa aku. Jadi dengan kata lain, dia menempatkan dirinya lebih bawah daripada manusia. Jadi dia menempatkan dirinya itu bukan manusia kepada Allah, tapi benda. Nah, inilah dia yang dikatakan. Sehingga kita tidak punya hak atau tidak mampu untuk menilai Allah atau mengetahui pikiran Allah. Nah, sekarang balik kepada kisah dari Bartimeus yang tadi kita baca. Memang dikatakan happy end-nya, dia akhirnya bisa sembuh. Tetapi ada hal yang kedua yang saya rasa saya ingin kutip dan ungkit di sini. Yaitu keindahannya di mana Bartimeus bisa berteriak kepada Tuhan Yesus. Nah, saya berkata bisa berteriak dalam arti kata dia bisa mengalami kelepasan pada waktu teriak. Nah, inilah yang terjadi. Karena orang yang bisa berteriak kadangkali bisa menyembuhkan batin. Karena dia bisa melepaskan segala keterhimpitan dia. Tapi kalau berhenti di sini, maka secara psikologis ini bisa juga diterangkan. Misalnya saya kutip ada satu tokoh dari psikologis yang ateis orangnya, yaitu Sigmund Freud. Nah, Freud itu pada waktu itu berkata begini, ada salah satu istilah yang dia pakai, yaitu neurosis yang kolektif. Yaitu begini, kalau misalnya saya mengalami satu tekanan dan tanpa sadar saya ingin melepaskan tekanan itu, maka sadar atau nggak sadar saya mulai melakukan gerakan-gerakan dalam tangan saya. Untuk apa? Untuk melepaskan. Misalnya ada orang yang tertekan, terus kakinya itu bergoyang-goyang terus seperti orang menjahit baju. Padahal tidak sedang ngapa-ngapain. Nah, kenapa? Karena apa yang menjadi tekanan itu disalurkan di dalam gerak tubuh dia. Nah, itu yang dibilang neurosis kolektif. Nah, hal yang lain bisa juga pada waktu itu, pada waktu dia tertekan, dia melepaskannya dengan cara dia berteriak. Nah, inilah secara psikologis. Jadi secara psikologis Bartimeus juga bisa kelepasan. Dia bisa berteriak. Tetapi di dalam kisah ini dia bukan sekedar bisa melepaskan dengan berteriak. Jadi dengan kata lain, bukan sekedar pada waktu dia berteriak dia mendapatkan kelepasan, tapi dia mendapat kelepasan yang sungguh. Sebab teriak dia bukan di awang-awang, tapi
Tetapi teriak dia jelas kepada Allah yang maha tinggi ini. Jadi dia bisa berteriak kepada Tuhan Yesus, dan inilah dia yang paling indah yang dia alami. Nah sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya berkata kita bisa berteriak kepada Allah yang mau mendengarkan kita, seperti Bartimeus berteriak kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan mau mendengarnya, maka di sini saya akan mengajak kita melihat beberapa hal di dalam arti kata kita berteriak. Nah pada waktu kita berteriak kepada Allah, ingat, jangan ada dalam pikiran kita yang pertama ungkit-ungkit kebaikan kita. Kita mulai berteriak, tapi di satu sisi yang lain kita merasa saya layak karena ada banyak yang baik yang saya lakukan. Nah jangan demikian. Nah berteriak kepada Allah yang juga jangan adalah pada waktu saya berteriak, saya mulai mengungkit apa sih sebetulnya dosa-dosa saya. Saya mulai mempertanyakan apa sih kesalahan-kesalahan saya. Kok saya mengalami begini, kok saya mengalami begitu. Jadi dengan kata lain, saya memaksa Allah untuk harus menjustify saya sebagai orang yang benar, yaitu saya tidak berdosa. Nah ini bahaya sekali. Sebab bagi saya pada waktu kita mulai berteriak dan mengungkit bahwa kita tidak dosa, kita lupa bahwa kita sebenarnya adalah orang berdosa. Nah kata berdosa, saya kadang-kali melihat ada orang yang katanya dia tidak tahu bahwa dia itu berdosa. Nah di sini kita bisa melihat dalam hal ini, yaitu orang-orang yang demikian sebab dia baik katanya. Nah benarkah orang itu baik? Orang itu tidak jahat belum tentu karena dia baik. Dan orang tidak jahat belum tentu karena dia itu memang tidak jahat. Tetapi kadang-kali orang belum jahat atau orang masih baik itu karena dia tidak mampu untuk berbuat jahat. Nah sering kali itu yang terjadi pada kita. Sehingga ada pepatah yang berkata, kalau kita mau tahu orang itu adalah orang jahat atau orang baik, kasih dia kedudukan. Artinya pada saat dia punya kedudukan yang tinggi, pada saat dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, nah di sini kita lihat apakah dia baik atau apakah dia jahat. Nah inilah pepatah ini. Nah di dalam keadaan demikian saya ambil contoh Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu tentang seorang tokoh reform, orang yang sangat rohani, orang yang sangat pandai, sehingga dialah yang menetapkan banyak doktrin di dalam kekristenan kita. Orang ini adalah namanya Calvin. Nah Calvin kita kagumnya luar biasa, tapi ada satu sisi yang jahat. Di mana? Pada saat dia bertemu dengan seorang yang bernama Servetus. Nah pada waktu dia bertemu dengan Servetus, apa yang ada pada Servetus? Servetus itu orang yang pandainya bukan main. Kalau nggak salah pada waktu umur 14 saja, Servetus itu adalah orang yang bisa berbahasa dengan 5 bahasa dengan fasih. 5 bahasa, bayangkan. Dan bahasa-bahasa ini bukan bahasa-bahasa yang enteng. Sampai misalnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, dia kuasai semua. Selain bahasa Perancis, karena dia orang Perancis, dan bahasa Inggris. Nah di dalam keadaan kepandaian ini, pada waktu umur 14 saja demikian, maka ternyata dia juga menggumuli apa yang ada dalam firman Tuhan. Memang saya belum pernah baca, tapi cuma dapat pengantar dari buku-buku yang menerangkan tentang Servetus ini. Ada yang berkata memang pemahamannya tentang Tritunggal khususnya itu rada aneh. Aneh belum tentu dia salah. Aneh belum tentu dia jahat. Tapi pokoknya berbeda dengan yang kita pahami, dan kita pahami itu kan dari Calvin. Jadi beda dengan Calvin sendiri. Nah pada waktu itu Calvin merasa orang ini bisa merusak gereja. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia suruh orang yang namanya William Farel untuk membunuh Servetus ini. Dan membunuhnya itu begitu sadis bukan main. Yaitu hidup-hidup dia ditusuk dari bawah sampai ke punggung atas. Dan dia ditaruh di atas api. Persis seperti babi guling. Jadi kita bisa bayangkan demikian yang terjadi. Jadi sekarang kita mau bertanya, orang seperti Calvin bisa punya pikiran yang begitu jahat. Nah sekarang saya berkata, kemungkinankah dia itu sebelumnya baik karena dia memang orang yang tidak bisa jahat atau orang baik? Atau dulu dia baik karena memang dia belum mampu untuk jahat. Begitu dia mampu, dia punya kedudukan, dia punya kuasa, punya kekuatan, diikuti banyak orang. Maka apa yang terjadi? Kejahatan yang dia lakukan. Mungkin kita akhirnya membela Calvin, terus kita bilang enggak, dia orang baik tetap. Kalau kita punya penilaian itu, bagi saya kita lebih jahat daripada Calvin. Dan itu gambaran kita belum mampu untuk mengutarakan kejahatan kita, sehingga kita mendukung orang yang sudah bisa mampu melakukannya. Nah sekarang kita coba lihat lagi, teriak kepada Allah.
Nah, kalau teriak Allah, yaitu tidak mengungkit kebaikan dan jangan menolak segala apa yang kita anggap jahat. Yang ketiga, yaitu jangan tentukan Allah harus berbuat apa. Jadi waktu saya berteriak, saya nggak boleh menentukan Allah. Karena di sini kita melihat konfliknya manusia. Manusia kadang-kali berteriak kepada Allah. Terus ditanya, kenapa berteriak kepada Allah? Sebab Allah begini. Tetapi yang ada dalam pikirannya, Allah itu diturunkan. Sebab Allah harus melakukan apa yang saya mau dan saya pikirkan. Berarti di sini, kalau saya mendikte Allah, saya yang jadi Allah dan Allah yang menjadi pesuruh saya. Ini konflik. Saya berdoa kepada yang berkuasa, tapi yang berkuasa itu saya bikin menjadi tidak berkuasa. Saya lah yang menguasa. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini kita melihat kalau saya berdoa dan berteriak di dalam doa itu. Jadi karena Allah sebagai penentu dan yang boleh menetapkan apa sebetulnya Allah mau lakukan. Dan saya tidak punya hak mendiktenya. Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu dan jemaat di dalam kehidupan pelayanan saya. Pada suatu kali saya pernah melayani satu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini singkat cerita ingin menikah. Maka akhirnya dia bicara pada orang tuanya. Nah, pada waktu itu orang tuanya ini memang belum Kristen, papa mamanya. Nah, karena belum Kristen, maka papa mamanya ini sering kali hubungi orang-orang pintar dalam tanda petik. Itu orang yang tahu gaib-gaib. Nah, sekarang orang pintar itu bilang, oke, anak mau menikah. Apa yang mau dilakukan oleh anakmu? Nah, terus si bapak ini cerita. Karena memang ini anak mungkin punya uang. Sehingga dia harus membeli baju pakaian pengantinnya di tempat ini, di tempat itu, dan lain-lain. Nah, di sini disampaikan oleh orang tua itu kepada si orang pintar tadi. Terus dia bilang, anaknya mau kesini. Terus apa yang dikatakan oleh orang ini, penujum ini? Nah, orang penujum ini bilang, oh, kamu gak boleh ke tempat ini dan ke tempat itu. Karena kalau kamu izinkan anakmu ke situ, nanti anakmu akan mendapatkan kecelakaan dan bisa mati. Itu yang dikatakan. Nah, anak itu akhirnya dilarang oleh orang tuanya karena suruhan dari orang itu. Nah, sekarang anak itu bilang pada saya berkata kepada anak ini, jangan percaya, tetap saja lakukan. Nah, akhirnya singkat cerita, dia tetap lakukan dan papa mamanya mengalah. Terus dia pergi ke tempat ini dan itu yang disarankan untuk dilarang oleh orang yang tadi itu. Tapi apa yang terjadi? Saya kan suruh tetap ke sana. Dia ke sana, dia ke sini, dan betul. Itu yang bikin saya shock berat. Betul-betul terjadi dengan apa yang dikatakan oleh orang itu. Dia betul-betul mendapat kecelakaan dan dia meninggal. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi? Papa mamanya itu marah besar kepada saya. Saya sendiri shock berat. Nah, di dalam keadaan shock berat itu saya berteriak kepada Allah. Ya Tuhan, saya gak tahu ini yang terjadi demikian. Sekarang saya gak berani mendikti Tuhan dan saya akan diam. Tapi saya tetap tidak akan bergeser untuk menolak semua kuasa gelap dan pendapatnya. Dan juga saya akan tetap kepada Tuhan. Nah, di dalam keadaan demikian, apa yang terjadi? Waktu akhirnya di mana Tuhan bekerja. Tahu-tahu papanya itu bertobat. Entah gak tahu kenapa. Dan di dalam keadaan demikian, luar biasa. Saya mendapat, wah ini ada jawaban dari Tuhan. Tapi jawaban itu tidak berhenti. Sebab ternyata si mama yang serang papanya. Dan papanya pada waktu diserang, walaupun sudah percaya, tahu-tahu jadi lemah. Dan apa yang terjadi? Papanya meninggal dunia. Nah, sekarang apa yang terjadi? Mamanya yang menyerang saya habis-habisan. Dalam keadaan demikian, saya gak berani berkata, Tuhan kok begini, kok begitu, harus begini, harus begitu. Saya cuma diam. Dan saya bilang pada Tuhan, Tuhan saya betul-betul tidak mengerti Tuhan. Betul-betul tidak mengerti. Nah, singkat cerita, waktu yang membuktikan akhirnya apa yang terjadi. Entah dari siapa. Tahu-tahu si mama itu bisa percaya Tuhan. Nah, saya pernah bertemu dengan si mama ini di Seattle. Nah, saya kaget sekali pada waktu si mama cerita bagaimana Tuhan berbicara. Justru pada waktu anaknya itu meninggal dan Tuhan berbicara pada waktu suaminya atau si papa dari anak itu meninggal. Nah, bagaimana ini semua terjadi? Saya nggak tahu dan saya betul-betul nggak tahu. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang kita kembali melihat berteriak kepada Allah yang 3 hal penting. Yaitu jangan ungkit kebaikan, jangan menolak apa kita ini sebenarnya orang jahat. Dan yang ketiga, jangan dikte Allah. Nah, sekarang saya ingin membandingkan dengan orang lain. Yaitu yang sama-sama menderita. Yaitu di dalam Alkitab ada kisah tentang seorang perempuan Kanaan. Nah, perempuan Kanaan ini rupanya itu anaknya itu dirasuk setan. Dalam keadaan itu si perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan minta supaya Tuhan Yesus menolong anaknya itu. Pada waktu pembicaraan itu terjadi, Tuhan Yesus berkata, enggak. Sebab
saya ini, misalnya kesembuhan dan lain-lain, itu diumpamakan seperti roti. Roti ini hanya untuk anak-anak. Tapi bagaimana dengan perempuan itu? Perempuan itu berkata, ya memang saya tahu buat anak-anak. Tapi pasti ada remah-remah dan roti itu yang jatuh, yang dari meja ke lantai. Nah, saya sebagai anjing ini bisa makan. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, sepertinya tidak layak. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau menguji bagaimana iman dari perempuan ini. Nah, perempuan ini berkata, ya baik, saya dianggap tidak layak, bukan anak, dan saya dianggap anjing, tapi tetap saya akan diam, saya akan tetap makan. Nah, kalau kita hubungkan teriak Bartimeus, seperti inilah yang harusnya terjadi. Yaitu di mana Bartimeus itu berkata bahwa saya nobody, saya tidak ada hal untuk menyombongkan diri. Nah, ini seperti janda ini yang seperti demikian. Itulah teriaknya. Nah, kalau saya hubungkan janda ini yang berkata, ya saya ini memang seperti anjing, tapi saya tetap akan makan rempah-rempahnya, maka saya sedang hubungkan dengan diri saya. Apakah saya lebih baik dari wanita ini? Sebab kalau dia yang tidak jelas dosanya atau baiknya, tapi dia siap dan sedia untuk dianggap anjing. Nah, sekarang bagaimana dengan saya? Yang waktu saya memikirkan dosa saya begitu banyak. Nah, disinilah saya bisa berkata kepada Tuhan. Dan sering saya katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau kau mau tolong saya, lihatlah saya sebagai anjing yang lebih rendah dari anjing. Atau kalau tetap anjing pun anjing buduk. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang kita loncat kepada Paulus. Nah, Paulus yang saya katakan tadi di dalam surat-suratnya berkata bahwa dia tidak punya hak sama sekali. Siapa dia? Dia orang yang khotbahnya luar biasa, sangat hebat, luar biasa, dan dipakai Tuhan. Sering khotbah itu bikin orang kagum, dan pernah orang sampai anggap dia adalah dewa. Sebab khotbahnya itu bukan main. Dan dia dapat karunia kesembuhan. Dan dia dapat karunia di mana satu kali dia berkhotbah, ada orang yang jatuh meninggal, dia bisa hidupkan kembali. Jadi dia ini adalah orang yang istimewa, bukan main. Tetapi apa yang terjadi yang ada dalam 2 Korintus 12? Di situ Paulus berkata, aku ini ada duri dalam tubuhku. Nah, sekarang kita mulai tafsirkan apa sebenarnya durinya. Ada orang yang berkata ini mungkin ada kejahatan, sebab yang dipakai adalah seorang utusan. Jadi seperti ini ada serangan-serangan dari orang-orang sesat atau dari para penyesat. Nah, tapi ada banyak juga yang menafsirkan duri ini adalah penyakit. Nah, kalau ini penyakit, itulah sebabnya Paulus bersama-sama dengan Lukas. Kenapa? Sebab Lukas adalah dokter, dia tabib. Oleh karena itu, karena kalau benar Paulus itu sakit, maka Lukas terus mendampingi dia untuk menolong kalau dia sedang penyakitnya kambuh. Nah, yang menarik, kalau memang dihubungkan dengan penyakit, apa kira-kira penyakit? Nggak jelas. Tapi kalau kita hubungkan dengan Galatia 4 ayat 14, maka di situ ada satu yang menarik, di mana Paulus berkata, engkau jemaat Galatia pernah melihat aku di dalam keadaan yang sangat menjijikan. Nah, apakah ini pada waktu sakitnya itu timbul? Kita nggak tahu. Apakah dia menggelepar-gelepar, keluar busa? Saya nggak tahu apa. Yang pasti Paulus mengakui bahwa itu sangat menjijikan. Nah, di dalam keadaan demikian kita bisa lihat Paulus itu rupanya punya sesuatu yang penyakit. Nah, di sini dia berdoa, dia berkata 3 kali aku berdoa supaya duri itu diangkat. Kalau itu dihubungkan dengan penyakit, maka dia berkata supaya penyakit itu betul-betul bisa diangkat. Dan yang menarik, Paulus bukan mengalami penderitaan dalam tubuhnya saja, tapi yang di luar juga demikian. Jadi waktu dia melayani, dia berkata apa? Aku tuh pernah kelaparan. Waktu dia melayani, apa yang dia katakan? Aku pernah kedinginan. Waktu dia melayani, apa yang dia katakan? Dia pernah dianiaya, disesah. Bahkan dia seringkali menderita di penjara. Dan pada waktu dia naik kapal pun berkali-kali kapalnya itu karam. Nah, jadi di sini apakah Paulus tidak berteriak? Saya percaya dia berteriak kepada Allah. Tetapi dalam keadaan demikian Allah tidak jawab. Nah, sekarang kenapa dia tetap berteriak? Sebab tetap berteriak adalah anugerah Tuhan. Nah, kembali pada waktu Tuhan bilang aku tidak tolong duri yang ada dalam tubuhmu. Di situ Tuhan Yesus bilang, sebab anugerahku cukup bagimu. Cukup. Nah, kalau saya jadi Paulus, saya mungkin bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya khotbah, apakah anugerah cukup? Saya menyembuhkan orang, apakah anugerah cukup? Orang mati bisa hidup kembali, apakah anugerah cukup? Tidak. Sebab itu anugerah yang Tuhan pakai aku untuk orang lain. Sekarang aku yang sedang mengalami penderitaan
Tuhan di mana? Nah kalau dibilang anugerah cukup tuh apa? Nah disinilah ternyata Paulus mendapatkan anugerah itu adalah di mana sekalipun dia tidak dijawab teriakannya, tapi dia tetap bisa berteriak kepada Allah. Nah tetap bisa berteriak kepada Allah. Ini adalah hak istimewa yang sangat ajaib. Tuhan masih mau mendengarkan kita. Nah sekarang siapa kita yang masih mau didengar oleh Tuhan? Sehingga kalau sampai Tuhan mau dengar, itu adalah anugerah. Sekarang kita berkata, He raised me up. Dia membangkitkan saya lagi. Itu He raised me up. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Apakah sekarang masih tetap? Nah sering kali kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, sering kali apa yang Tuhan pernah bangkitkan saya bisa hilang kembali. Nah sekarang kalau kita melihat contoh-contoh tadi, pertanyaannya adalah pada saat dulu yang pernah dibangkitkan, apakah sekarang kebangkitan itu tetap ada pada saya? Sebab saya mengalami hal yang sangat tidak enak. Nah di sini kita melihat He raised me up adalah tetap ada. Karena apa? Karena kita masih boleh berteriak kepada Allah. Inilah yang paling indah. Dan yang paling indah bukan cuma sekedar kita teriak, karena kita juga tahu ada Allah yang sedang mendengar. Dan kita juga tahu pasti Allah mendengarkan kita. Nah kenapa belum dijawab? Kembali seperti uraian tadi, kita tidak tahu. Tapi tetap bisa berteriak adalah jawaban yang indah dari anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya sedang berhadapan dengan orang sakit, apa yang ada dalam pikiran saya? Nah ini yang Tuhan inginkan. Sering kali kita mulai mempersalahkan Allah. Kenapa ada orang menderita? Itu bukan saya memang, tapi orang lain. Tapi kenapa demikian? Nah terus kita mulai menghakimi Allah. Nah di sini sebetulnya Tuhan mau, kalau kita bisa berteriak kepada Allah pada saat saya sakit dan menderita, maka pada waktu sehat dan tidak menderita, saya harus siap menjadi orang yang sedang menderita ini boleh berteriak kepada saya sebagai wakil dari Tuhan. Nah inilah yang paling penting. Nah saya melihat seringkali kalau kita melihat orang-orang yang sedang menderita, dan kita memang tidak menderita, tapi kita sepura menjadi orang yang sepertinya baik dan mempersalahkan Allah. Nah ini yang Allah tidak inginkan. Saya mengambil contoh seorang tokoh namanya Charles Templeton. Dia seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam melayani Tuhan. Tapi satu kali dia melihat ada salah satu foto di mana anaknya kelaparan dan dia tahu bahwa anak ini akan mati dan akan dimakan oleh burung pemakan mayat. Maka pada waktu dilihat gambar itu, dia shock berat. Dan pada waktu dia shock, apa yang terjadi? Dia mulai lemparkan kesalahan kepada Allah, mempertanyakan Allah dan menganggap Allah berbuat suatu kesalahan dan kejahatan. Nah di dalam keadaan demikian akhirnya dia berkata apa? Mendingan saya tidak menjadi orang percaya lagi. Nah, terus dia bikin buku Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Karena dia tidak mau melihat itu. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya berhadapan dengan orang seperti ini, maka saya katakan orang ini adalah orang pengecut. Kenapa demikian? Sebab yang Tuhan mau. Pada waktu saya melihat orang lain mengalami penderitaan atau kesakitan yang sangat luar biasa, seharusnya saya siap untuk menjadi orang di mana orang yang sedang menderita dan sakit ini bisa berteriak kepada saya, yaitu saya sampaikan kepada Tuhan dan bisa berteriak kepada Tuhan melalui saya. Dan di sini bisakah saya mewakili Tuhan yang mendengarkan teriakan-teriakan dari orang itu? Nah kalau kita berkata He raised me up, mungkin kita ini tidak mengalami sakit, tidak mengalami penderitaan, tapi kita merasa Tuhan begitu jauh. Kenapa? Saya menemukan diri saya sering kali karena memang saya tidak melayani Tuhan. Nah pada waktu saya melayani Tuhan, siap mendengarkan teriakan-teriakan dari orang sakit dan orang menderita, maka pada saat itulah saya justru bisa dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Biarlah kita dibangkitkan oleh Tuhan. Itu mungkin pada waktu kita terpuruk. Dan pada waktu kita tidak terpuruk pun, kita bisa dibangkitkan pada waktu kita menjadi pelayan dari orang-orang yang sedang terpuruk. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah teriakan seperti Bartimeus ini ada dalam hati kita. Dan biarlah teriakan Bartimeus seperti ini yang kepada Allah itu bisa disampaikan kepada Tuhan melalui kita. Dan kita siap menjadi pendengar. Selain kita menjadi orang yang berteriak. Kita siap menjadi orang yang berteriak. Tapi terus siap menjadi orang yang menjadi pendengar dari orang lain yang berteriak. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan betul-betul membangkitkan kita terus menerus.
dan Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, tolonglah Tuhan, supaya teriakan yang kami sampaikan kepada Tuhan, kami bisa yakini dalam iman bahwa Tuhan mau mendengarkan. Dan Tuhan, kalau ada orang lain yang sedang berteriak, tolonglah kami yang boleh punya hati mewakili Tuhan untuk mendengarkan teriakan-teriakan mereka. Ya Bapa yang di surga, dalam keadaan konteks kehidupan kami, begitu banyak teriakan-teriakan. Bisa kami yang berteriak, bisa orang lain yang berteriak. Biarlah kami yakini Tuhan, bahwa Engkau masih mau mendengarkan. Dan ini adalah hak istimewa dan ini adalah anugerah Tuhan kepada setiap kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur karena Tuhan selalu menjadi penolong dan penyelamat bagi setiap kita. Biarlah hanya pada Dia kita berseru. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dia adalah Tuhan kekuatan di dalam hidup kita, penolong kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat saudara ikuti setiap hari Rabu melalui online streaming atau melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM. Mari jemaat sekalian, kita serahkan persembahan kita ini
yang kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hak yang Tuhan berikan di mana kami boleh berbagi. Dalam konteks kami boleh memulangkan sebagian dari begitu banyaknya berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan keluar dari hati kami yang paling dalam untuk menyatakan cinta kami kepada Tuhan. Bapa, terimalah sehingga ini boleh menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita tutup kebaktian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah, damai, sejahtera, dan kasih kemurahan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil doa teduh. Tuhan Yesus memberkati.